Halo, ngajar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ini baru 16 orang ya? 16 orang, kita mulai aja ya. Ya Pak. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu bahwa kita akan membuat platform bisnis digital ya. Dan tentu saja karena publishing tentu lebih kepada platform bisnis digital publishingnya gitu. Nah, platform itu adalah sebagai media untuk mempromosikan dan memasarkan karya kalian. Nah, sebelum saya mendistribusikan atau membagi tugas per orang atau kelompok menyusun karya buku atau apapun bentuknya besok, minggu depan, saya ingin menjelaskan konsepsi pembelajaran yang tentunya kita sepakati dalam proses pembelajaran bahasa Inggris semester ini gitu. Nah, saya berangkat dari hasil riset yang saya lakukan pada tahun 2014, di mana waktu itu saya mencoba merancang bahan ajar bahasa Inggris untuk tujuan khusus pendidikan wirausaha penerbitan. Nah, saat ini saya ingin menyampaikannya kepada kalian, karena kebagaimanapun juga kemarin kalian bukan dengan saya aja, kalian belum tahu tentang konsepsi pembelajaran ini. Nanti itu izinkan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan apa yang disebut dengan Public Learners Based Language Learning (PBLL) as an approach. Jadi pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan ya, sebagai sebuah pembelajaran tematik. Nah, baik, lanjut speaker ya. Ini adalah hasil disertasi kami S3 di UNJ tahun 2014 dengan judul waktu itu adalah desain bahan ajar bahasa Inggris untuk tujuan khusus pendidikan wirausaha penerbitan. Lanjut, saya. Nah, oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian ya, background dari riset ini tentu saja riset fokus, riset problem, dan riset impact. Jadi saya menjelaskan nanti kepada kalian latar belakang ya, fokus riset yang dilakukan pada saya itu, permasalahannya, dan juga dampak dari riset. Dan literature review-nya tentu nanti akan sampaikan model review
model choices and model design ya. Sementara finding nanti akan saya sampaikan tentang PBLL within language teaching approach, PBLL within Indonesian qualification framework, PBLL within industrial need constructions, PBLL within publishing and creative industries, and PBLL within ASEAN Community Development. Nah, sampai nanti juga closingnya tentu saja bagaimana konklusi, implication, and recommendation dari riset ini ke depan. Dampaknya dalam pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa. Lanjut. Nah, background dari riset ini tentu saja kita pahami bahwa Politeknik Negeri Media Kreatif committed on production and entrepreneurship competency base. Jadi kita sepakat pembelajaran berbasis kompetensi produksi dan wirausaha. Itu adalah Politeknik Negeri Media Kreatif visinya. Dan tentu saja di situ adalah sesuai dengan tuntutan Education Constitutions atau Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 2013 about IQF. Jadi IQF itu Indonesian Qualification Framework ya. Jadi kerangka kerja nasional Indonesia. Dan tentu saja juga didasari oleh Ministerial Decree Number 60 2008 where Polimedia focus on providing quality human resources for national creative industries. Jadi di mana pada saat itu tahun 2008 Polimedia itu dilahirkan dengan tujuan menciptakan SDM kompetensi bidang industri kreatif. Nah, tentu saja alasan berikutnya adalah kita tahu bahwa publishing as language-based competencies is one of 15 creative sectors. Jadi di mana penerbitan adalah sebagai kompetensi berbasis bahasa ya, di mana salah satu dari subsektor industri kreatif. And the last reason for internal policy is of course English as worldwide accepted academic and business communication tool used in the era of MEA and AFTA. Jadi masyarakat ekonomi Asia dan perdagangan bebas ya. Jadi bahasa Inggris adalah salah satu dari bahasa yang secara akademis diterima dan juga sebagai alat komunikasi bisnis ya. And external policy, of course, it was that the changing of world basis economic factors from agriculture, industry, information, and knowledge. Di mana pada tahun 2014 itu dianggap adanya perubahan basis ekonomi dari pertanian, industri, informasi, dan knowledge base. Jadi mulai tahun 2014 kita sudah mengenal dengan ekonomi berbasis pengetahuan. And the second external policy is of course national economic development policy based on creative economy of local content and cultural reality. Jadi bagaimana pengembangan ekonomi nasional berbasis ekonomi kreatif dengan kekayaan lokal maupun budaya lokal yang begitu kuat. Lanjut. Nah, actually, you know, the name of PBLL has already been registered into intellectual copyright. Jadi nama PBLL sudah mendapatkan hak cipta. Jadi sebagai sebuah metode pembelajaran yang kita urus pada tahun 2015, sehingga ini metode pembelajaran memang disebut dengan PBLL, Public-Preneur Based Language Learning. Nah, fokus dan subfokus dari riset yang kami lakukan pada saat itu adalah, lanjut fokusnya, jadi fokus is of first material development of vocational English for publishing business purposes. Jadi fokus pembelajaran atau desain bahan ajar pada situ adalah bagaimana mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris vokasi untuk tujuan bisnis penerbitan. Dan subfokus was of course the existing conditions of teaching language process at the publishing study program
ya, bagaimana kondisi pembelajaran bahasa pada saat itu, khususnya di prodi penerbitan ya, dan tentu saja the formations of English material for publishing business purposes, and the third, the effectiveness of materials for publishing business purposes. Jadi bagaimana formasi bahan ajar yang ada saat itu, dan juga bagaimana efektivitas bahan ajar yang ada pada saat itu yang kita lakukan. Dasar risetnya. Lanjut. Nah, there were a lot of lists of problems, right? Jadi ada banyak masalah yang kita hadapi pada saat itu waktu kita awal-awal mendirikan Polimedia. At least the quality of input of accepted students. Jadi di sini kita di Polimedia tidak mewajibkan anak-anak mahasiswa yang masuk itu di tes bahasa Inggrisnya, kan? Jadi apapun kita terima. Dan unlimited time allocated for teaching English. Jadi bagaimana pembelajaran bahasa Inggris pada situ terbatas waktunya, hanya dua semester ya. Jadi tersebut unlimited time allocated for teaching English. And the third is, of course, students do not have enough time to actually learn to speak English in class because the lecturer is grammar berbicara bahasa Inggris dalam kelas karena dosen lebih banyak mengajarkan sintek atau grammar. Ya, Anda sebagai anak alumni SMA apalagi bahasa Inggris, even some elementary school ya. Jadi banyak di Tragedian sudah belajar bahasa Inggris bahkan mulai sejak SD ya. Jadi memang bagi saya tentu tidak mesti harus sintek atau grammar lagi yang diajarkan. Dan the first is for her, of course, the essence of good and authentic learning material. Jadi belum adanya bahan ajar yang otentik bagi saya pada saat itu dan bagus, makanya kita buat bahan outside the classroom. Jadi bagaimana tidak adanya tuntutan lingkungan sosial di luar kampus yang mengharuskan kalian untuk ngomong bahasa Inggris. Karena kita berbeda dengan Malaysia ya. Kalau Malaysia itu bahasa Inggris dianggap the second languages, kita bahasa Inggris sebagai foreign languages. Jadi berbeda karena mereka tuh menganggap bahasa Inggris itu bahasa kedua, kita menganggap bahasa asing. Dan berikutnya adalah the absence of national occupational competence in Indonesia publishing industries. Jadi belum adanya pada saat itu SKKNI penerbitan standar kompetensi kerja Indonesia untuk industri penerbitan. Dan the last one is of course no student at industrial needs assessment. Jadi tidak ada dilakukan semacam studi kebutuhan maupun kepentingan industri untuk mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke Polimedia. Nah, the learning targets is of first at the time skillful in editing and writing manuscript. Bagaimana mahasiswa itu berharap terampil dalam menyunting dan menulis naskah. Dan the second is of first skillful in planning and managing their publishing business. Jadi bagaimana kalian diharapkan terampil merencanakan dan mengelola usaha bisnis penerbitan. Terus lanjut itu learn target. Nah, this is the philosophy of choices. Jadi kita tahu besar dalam pembelajaran bahasa itu ada dua kutub ya. Ada kutub behavioral approach and communicative approach. Di satu sisi ada task-based approach and competency-based approach. Jadi ada dua kutub berlawanan dalam konteks pendekatan pembelajaran bahasa. Jadi kalau behavioral approach dan communicative approach itu diperkenal oleh Pavlon, Watson, dan Skinner ya tahun 1849 oleh Pavlon
8 sampai 1958, sementara oleh Skinner tahun 1904 sampai 1910. Di satu sisi ada task-based approach dan competency-based approach yang diperkenalkan oleh Dave and Jane Willis tahun 2007, Bruton A 2005 dan Noonan 2004. Nah, dari kedua kutub ini, PBLL tentu mengambil posisi tengah, kan? Posisi tengah dari pendekatan pembelajarannya. Jadi kalau behavioral approach dan communicative approach pembelajaran bahasa mulai listening, writing, ya. Sementara kalau task-based approach mulai dari reading, writing, listening, speaking. Nah, dalam konteks PBLL mereka memulai dari tahapan pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, and delivering. Jadi para menulis, ya, mendraft, merevisi, menyunting, mempublikasikan, memasarkan, dan tentu saja terakhir delivering. Di mana capaian terakhir dari proses pembelajaran tentu menjadi self-publisher. Nah, di sini saya menyusun buku disebut The 7 Steps to be Self-Publisher. Jadi 7 langkah menjadi perintis dalam penyiaran. Nah, ini field of language study, ya. Field of language study ini ranah pembelajaran bahasa, ya. Jadi kalau secara ranah pembelajaran bahasa itu ada dua, ya. Linguistic and literature. Ada ranah linguistik dan ada. Nah, kalau ranah itu ada terbagi tiga, ada pure linguistic, interdisciplinary, and macrolinguistic, and applied linguistic. Sementara ranah literature ada form and time, jadi bentuk dan waktu. Nah, pada tahapan pure linguistic, kalau Anda mengenal ada fonologi, morfologi, leksikologi, semiotik, sindik, antropolinguistik, politinguistik, sosiopolitilinguistik, etnolinguistik, neurolinguistik, geolinguistik, historilinguistik, pada ada evaluasi bahasa, bahasa dalam pendidikan, pemerolehan bahasa atau language acquisition. Nah, model pengajar bahasa Inggris untuk tujuan khusus pendidikan wirausaha penerbitan, research and development di Polimedia, atau public-preneur based language learning, itu termasuk pada ranah applied linguistic. Mana ranah belajar ini mulai di yang disebutkan drama jadi bisa prosa, puisi, ya, drama, klasik, dan peralihan serta modern. Jadi kalau kita tahu masa prosa itu ada dongeng, legenda, mitos, hikayat, fabel, ada masa peralihan, ada biografi, riwayat, autobiografi, dan puisi baru dan syair. Itu puisi, tergolong puisi, ya. Dan baru soneta, puisi bebas, dan kontemporer, ya. Sementara di ranah drama ada kuno, opera, wayang, ludruk, ketoprak, dan reog. Ada baru, sandiwara, komedi, tragedi, dan pantomime. Jadi itu ranah literature dan bentuk. Pada ranah times ada klasik, peralihan, dan modern, ya. Kalau pada klasik itu ada purba hidup Islam, ya. Pada peralihan ada zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsil, dan pada zaman modern ada Balai Pustaka, Pujangga Baru, dan
angkatan 45, angkatan 66, dan kontemporer. Kontemporer. Itu karena pembelajaran bahasa, literature. Lanjut. Nah, berikut adalah bagaimana tren pembelajaran bahasa, language teaching trend. Ya. Nah, karena kita bicara dunia publishing, tentu saya mencoba melihatnya dari segi factors in language teaching trend from publisher side. Jadi factors in language teaching trend from publisher side. Nah, yang pertama tentu saja tidak bisa terlepas dari pengaruh penulis, authors influence, kemudian editors influence, readers influence, book reviewers influence, research influence, government policy directive, educator-led innovations, response to technology, leaders-based creation, crossover educational trend, and crossover from other disciplines. Nah, semua itu menjadi masukan yang berafiliasi ke sebuah lembaga. Kalau itu sebuah perguruan tinggi, maka disebut interlanguages, di mana orang-orang yang ada di dalamnya menjadi pembelajar. Nah, semuanya akan menjadi output dan mengenai outcome dari sebuah pembelajaran atau pembelajaran bahasa yang kita harapkan. Lanjut. Nah, this is the publishing industry competencies. Jadi kita lihat di sini bagaimana Yuki Book Publisher, ya, SKKNI penerbitan Inggris ada 9 skema, ya, commissioning and acquisition, right contract, design visual, editorial management, design structural, editing, production, and marketing and direct sales. Itu adalah standar kompetensi penerbitan di Inggris. Nah, standar kompetensi penerbitan buku di Amerika ada 12 skema minimalnya. Define the vision and business strategy, develop book and publishing packages, promote book, distribute book, manage information, manage right and contract, manage human resources, manage financial resources, manage physical resources, demonstrate communication and interpersonal skill, dan terakhir tentu saja demonstrative personal skill. Nah, sementara kalau kita lihat American Magazine Publisher ada 13 juga, ya, 13, ya. Ada 13, ada provide content and design for print and digital, ya. And then produce magazines, issues and digital content, manage distribution, sell services to advertiser, manage business development, generate alternative revenues, promote the brand, manage human resources function, manage finance, manage business operation, comply with law and regulation, demonstrate personal skill, and demonstrates interpersonal and communication skill. Nah, sementara kalau SKKNI penerbit Indonesia baru 9 skema yang kita susun tahun 2017, ya. Ada menerapkan strategi perolehan naskah, menyeleksi naskah, membuat perencanaan penerbitan buku, menyelia proses penyuntikan naskah, menyelia proses desain buku, menyiapkan proses pracetak dan penggandaan buku, membuat perencanaan financial dan penerbitan buku, membuat perencanaan promosi buku, dan membuat perencanaan penjualan buku. Itu kira skema-skema yang ada di industri penerbitan dalam dan luar negeri, ya. Terus lanjut.
Nah, this is a model to be developed. Jadi bagaimana saya mencoba mengembangkan bahan ajar bahasa pendekatan wirausaha penerbitan ini, saya coba duplicate dan modify from the concept of Kathleen Grave in her book about designing language courses, page 3 2000. Jadi bagaimana di buku Designing Language Course, saya coba menerjemahkannya, di mana bagi saya di antara assessing needs, formulating goals, developing materials, designing in assessment plan, organizing courses, conceptualizing contents. Bagi saya di sini masih ada kekurangan di mana belum adanya aktualisasi dari konsep-konsep yang dimiliki seseorang agar menjadi layak nilai ekonomi. Nah, di sini hanya baru sampai pada conceptualizing content. Makanya saya tambahkan lebih kepada actualizing konsep. Jadi actualizing konsep. Jadi setiap gagasan dan ide yang ada di pikiran dituangkan menjadi gagasan tertulis. Sehingga berharap orang tua akan menjadi divine the content and articulating belief. Jadi yang terpenting, jadi sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan dari sebuah pemahaman konsep. Lanjut. Nah, dari model tadi kita coba elaborasi di sini adalah bagaimana mengantar sehingga proses pembelajaran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang mengasihkan menjadi dirinya sendiri ketika belajar. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahapan itu, the 7 step to be self-publisher itu ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana konsep mediating. Jadi bagaimana lanjut coba lanjut. Nah, ini kita kan ingin mengantar seseorang itu terhadap apa yang dipikirkan harus menjadi sebuah articulating belief. Sesuatu yang menjadikan itu adalah keyakinan dia sendiri yang mengartikulasi dan divining the context. Dia menemukan konteksnya sendiri. Jadi kalau dia belajar bahasa, dia harus menemukan konteks pembelajarannya sendiri, sesuatu yang menyenangkan dan mengasihkan, tidak karena sebuah keterpaksaan gitu ya. Terus lanjut. Nah, bagaimana mengisi antaran di antara konsep 7 step to be self-publisher menjadi articulating belief tadi, bagi saya ada hal-hal yang perlu diisi. Yang pertama, how to think, how to create, how to apply, dan how to develop. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada pembelajar atau siswa ya, atau murid, bagaimana caranya kita mendorong insan manusia itu mampu berpikir, mampu mencipta, mampu menerapkan, dan mampu mengembangkan. Jadi 4 ya, how to think, how to create, how to apply, dan how to develop. Jadi ada 4 sasaran skill yang diharapkan ketika dia belajar sebuah konsep. Nah, adapun reading, writing, listening, and speaking itu adalah konsepsi dasar yang pasti dimiliki oleh setiap orang. Dia pasti punya kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan bicara, dan kemampuan dengar. Itu kemampuan dasar jadi dimiliki oleh setiap orang kan. Nah, adapun tahapan mengolah data tadi yang ada di pikiran menjadi data konkret dan aktual di lapangan harus melalui proses pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, and delivering. Nah, setelah tahu proses pembelajaran tadi, mulai pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, delivering, selanjutnya adalah apa yang diolah dalam konteks industri penerbitan. Jadi kalau saya menganalogkan dalam sebuah industri itu pasti ada bahan baku. Jadi kalau industri manufaktur, bahan bakunya kayu. Industri mesin, itu mungkin besi. Nah, industri penerbitan, bahan bakunya adalah naskah. Tanpa ada naskah, tidak akan ada dunia publishing. Jadi manuscript is a very, very important in the publishing industry. Nah, naskah itu apa? Saya mencoba mengambil sebuah pemahaman terminologi naskah.
Jadi name, accessories, sources, kind and qualification, anatomy, how. Jadi bagaimana seorang yang ingin berkiprah dalam dunia publishing, dia harus paham tentang apa itu naskah, paham bagaimana itu bentuk kelengkapan naskah, memahami tentang sumber-sumber naskah, dan juga mengetahui tentang jenis dan persyaratan naskah, dan juga memahami anatomi naskah, dan terakhir tahu bagaimana how to produce, how to get manuscript, how to process, how to market, how to sell. Ya. Jadi sih banyak. Nah, untuk mendukung sukses apa yang ada di pikiran, apa yang sudah dimiliki kemampuan dasar, dan melalui proses pembelajaran pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, delivering tadi, dengan objek olahnya naskah, tentu saja ada kemampuan teknis yang mendukung seseorang itu sukses dalam berbahasa. Ada kemampuan team working, ya, team working skill, oral communication skill, problem solving skill, customer handling skill, negotiating skill, management skill, ya, general IT user skill, technical and practical skill, office administration skill, written communication skill, ya, kemampuan berkomunikasi, literacy skill, numeracy skill, ya, professional skill, foreign language skill, coupling with grammar skill, and speed reading, slide, mode note taking skill. Nah, itu adalah kemampuan teknis yang mendukung seseorang sukses dalam proses pembelajaran bahasa. Ya. Lanjut. Nah, ini kalau kalian sudah belajar tentang dunia publishing pada semester 1, tentu pernah mendengar istilah corpus mysticum dan corpus mechanicum. Ya. Corpus mysticum itu adalah sesuatu ide dan gagasan yang masih terpendam di pikiran. Ya kan? Di situ ada aspek religi, aspek filosofi, aspek language, aspek communication, dan aspek publishing. Jadi selagi dia belum dituangkan menjadi sebuah karya tertulis, belum aktual, maka dia disebut corpus mysticum. Tapi begitu sudah dituangkan menjadi tertulis dalam sebuah media, apa kertas atau komputer atau PC, personal computer, maka itu disebut dengan ranah corpus mechanicum. Nah, corpus mechanicum itu, it could be verbal printed pub, ya, it could be visual digitized pub, dan it could be media. Ya, for the verbal print pub, right, ya, dan juga visual digitized pub maupun visual electronic pub, ya, semuanya inilah mengacu kepada apa yang disebut dengan naskah. Jadi apakah naskahnya berbentuk visual, bentuk verbal maupun virtual. Jadi 3 ranah kriteria produksi penerbitan, ya, buku cetak, buku ilustrasi, dan buku virtual, buku elektronik. Lanjut. Nah, ini adalah tolok ukur dari tingkat pemerolehan bahasa pada setiap tahapan-tahapan teknis pekerjaan. Jadi mulai tadi ada 17 ya dari collaboration skill dan sebagainya, ya. Yang ini bacanya literasi skill terendah, yang tertinggi adalah team working skill. Team working skill tertinggi, ya. Lanjut urut sampai problem solving skill dan sampai nanti literasi skill. Ya. Nah, ini adalah persentase tingkat pemerolehan bahasa, ya, pada tahapan pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, and delivering. Nah, ini ada tingkat-tingkat persentasenya yang sudah coba saya lakukan uji riset, ya, riset pembelian bahasa. Jadi kalau di klik terus
ada nanti angka-angkanya ya, berbeda-beda ya. Seperti saat pre-writing, tentu yang tertinggi sih adalah kemampuan reading kan. Sementara speaking sedikit, pre-writing. Begitu juga pada saat drafting ya, drafting. Sini yang tertinggi adalah writing, drafting. Writing tertinggi, yang terendah adalah listening. Begitu terus sampai sini. Nah, jadi pre-writing, drafting, revising. Nah, pada saat revising kita lihat sini angkanya 34% reading kan. Nah, jadi inilah tingkat-tingkat pemerolehan bahasa pada tahapan-tahapan proses belajar pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, and delivering. Jadi begitu juga dengan editing, ya pada saat editing kita lihat sini yang tertinggi adalah writing tertinggi. Lanjut, ini yang tertinggi adalah listening, publishing ya, listening. You have to share and listen others. Jadi seorang penerbit harus mau mendengar dan berbagi ya, tidak bisa kerja sendiri, harus kerja kelompok, kerja tim. Nah, marketing, pada saat marketing kita lihat sini yang tertinggi adalah listening, delivering ya, listening ya. Ini adalah tingkat-tingkat pemerolehan bahasa pada setiap tahapan yang dilalui pada saat pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah semacam learning map. Jadi peta pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan. Jadi PBL approach. Jadi bagaimana seseorang yang mengikuti proses pembelajaran PBLL ini tidak hanya kemampuan knowledge and science yang didorong, tapi juga kemampuan skill dan kompetensi yang didorong untuk bisa berkembang secara simultan ya. Nah, kita lihat ada learning process ya, student assignments, class participation, speech discussion, case study ya, ada midterm test sampai assessment test. Jadi idealnya setelah kalian ikut belajar bahasa Inggris pendekatan wirausaha penerbitan ini diuji di LSP, di assessment center, whether your grade of TOEFL rise up, meningkat atau tidak. Jadi saya lihat di situ. Nah, dalam konteks pembelajaran tentu ada task skill, contingency skill, management skill, dan environmental skill ya. Dan juga ini semua menjadi landasan mulainya sebuah pembelajaran bahasa di mana semua proses, semua unsur-unsur dalam diri kalian, technical skill, psikomotorik, ya, social and emotional skill, efektif ya, knowledge kognitif ya, quality assurance job related. Jadi semua ini konsekuensi dari sebuah pembelajaran pendekatan wirausaha penerbitan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini sama dengan yang tadi sebetulnya ya. Ini adalah peta pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan ya. Yang learning map dari sebuah keterampilan. Ini adalah list-list yang ketika kalian melakukan assessing need, apa saja yang keterampilan diperoleh, seperti literacy skill dan research skill ya. Untuk formulating goal dan objektif, Anda dapat mengasah keterampilan tentang numeric skill and speed reading skill ya. Itu juga pada saat developing material ya, designing and assessment plan ya. Ada problem solving skill, editing skill, dan grammar skill ya. Dan pada saat organizing content, right, team working skill, oral communication skill, problem solving skill, and production skill, serta IT promotion skill.
pada saat conceptualizing content, ya, di sini ada office administration skill, negotiating skill, note taking skill, cost handling skill, case handling skill, management skill, and either writing skill. Lanjut. Oke. Nah, ini adalah di mana visi pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan lah scouting learner to be self-publisher. Jadi memandu Anda menjadi penerbit mandiri ya. Dan outcome-nya tentu saja berharap secara akademik bahasanya memang bahasa akademik yang diajarkan, bukan bahasa abangan ya, atau bahasa ilmiah ya. Dan juga student outlook ya, bagaimana wawasan mahasiswa luas, dan graduate employability. Jadi bagaimana bahasa yang dipelajari adalah bahasa yang tentu sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau anak fotografi ya tentang fotografi, kalau anak periklanan tentang periklanan, anak publishing tentang publishing, broadcasting tentang broadcasting. Nah, jadi setidaknya dalam proses pembelajaran ini sampai saat selesainya midterm test, it could be taken the subject of rewriting, drafting, revising, editing. Jadi proses pembelajaran rewriting, drafting, revising, editing itu berlangsung sampai UTS ya, UTS. Jadi apa itu rewriting, think and plan the project? Ya. Kita harus sepakati membuat apa semester ini, think and plan the project, and drafting is of course get your idea down on paper, revising, share and reflect on your first draft, yeah. Editing, find and correct any mistake have made, and layouting, the process of giving a layout to the something. Marketing, provide the product to market budget, and deliver the product to client. Dalam konteks pembelajaran ini tentu saya lalui pada saat mulai sampai UTS, maka setelah UTS fokus pada melayout naskah atau buku yang kalian sepakati atau produk pembelajaran yang sepakati. Jadi saya the process of giving layout to something. Dan praktik marketing tentu saja kalian mengeksplor pikiran kalian, karya kalian di Zoom. Dan saya lebih cenderung di Zoom, kenapa? Anda bisa merekam suara kalian, Anda presentasi, dan bisa tonton berulang-ulang. Karena kalau kita di kampus, suka-suka tidak aktif overhead proyektornya ada, dan juga koneksi bagus. Tapi kalau di Zoom biasanya lebih stabil dan bisa direkam dan terkait dengan tematik approach, pendekatan jasa wirausaha penerbitan ini saya susun untuk tematik-tematik seperti pariwisata ya, untuk materi hotel and travel agency ya. Nah, silakan kalian search on my website zalzifa.com, kalian bisa cari di situ contoh-contoh karya yang sudah dibuat untuk kalian modifikasi dan buat lebih bagus. Jadi the fundamental requirements of successful in this learning process, of course, every single student provides at least YouTube channel and blog channel. Jadi kalian harus membuat blog dan juga YouTube channel dulu, karena setiap dan ajar karya di YouTube untuk prakteking. Kalau praktek writing, editing, and reading itu disimpan di blog. Dan juga saya sudah menyusun modul bagaimana PDL untuk transportation, ground handling, equipment, aircraft structure, and cabin technician. Sekarang juga ada
platform sekolah menulis online. Jadi sekolah menulis yang menerbitkan Optima School of Writing and Publishing ya. Di situ juga ada materi-materi atau modul-modul yang untuk creative industry, start from publishing, design, printing, packaging, multimedia, animations, broadcasting, mode, photography, advertising, radio, television, film, music, craft, and culinary. Jadi all are permitted to be taken from my website. Jadi semuanya bisa dan boleh diambil di website saya yang kalau saya butuh. Dan YouTube-nya juga link-link YouTube dari mahasiswa terdahulu silakan dilihat dan dipelajari itu dibuat lebih bagus. Lanjut. Nah, ini adalah peta ini learning treatments of public-based language learning. Jadi peta pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha perbitan. Jadi kita tahu tadi ada 7 langkah menuju penerbit mandiri ya, mulai pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, and delivering, di mana pada setiap tahapan itu setidaknya ada skill-skill fokus yang kalian lalui, seperti pre-writing tentu belajar writing talent scouting ya, bagaimana cara mencari bakat kepenulisan kalian dan mencoba berlatih data collecting ya, blog building ya, kalian disuruh membuat blog dan terakhir reading for writing, Anda membaca untuk tujuan menulis ya. Jadi tidak hanya sekadar membaca tapi ada tujuan untuk, karena di langkah ini biasanya bisa disuruh mencari artikel sesuai dengan prodi kalian ya. Jadi coba menganalisis kalimat itu dan coba membuat kalimat sesuai dengan ketentuan yang disepakati, mulai dari identifying verbal nominal and knowing active and passive constructions and exchanging active into passive into active, yeah, and then clustering the tenses, also listing the list of vocabulary, translating, and of course summing up the article gender. Jadi bagaimana kalian mencoba merumuskan atau menyimpulkan ini naskah artikel ini gendernya apa sih? Kenapa banyak tensesnya simple present? Apa alasannya? Ciri-ciri kalimat simple present itu apa? Kenapa simple present? Tulis. Jadi kalian bisa mencoba merumuskan situ dari coba menggali, meriset, dan menganalisis kalimat-kalimat yang ada di artikel yang kalian ambil. Nah, begitu juga drafting, ya, slide drafting, proposal drafting, business letter drafting. Revising juga demikian, composition focus, language focus, peer review, and final draft. Ya. Editing, mechanical editing, substantive editing, and pictorial editing. Juga begitu publishing, layouting, designing, and illustrating, marketing, personal marketing, and group marketing, and offering project to client. Jadi delivering, online delivering, offline delivering, and print delivering. Jadi semua karya kalian nanti softwarenya taruh di blog. Kalau rekaman videonya di YouTube. Mungkin nanti saya juga minta edisi cetaknya, cuman tidak banyak, satu untuk satu kelas dikumpulkan. Nah, tentu saja dalam semester ini ada tahapan pretest yang sudah kita lalui minggu lalu ya. Ada regular weekly time schedule form 1 to 16 ya. Pertemuan rutin, ada mid test, ada final test, dan ada assessment test. Assessment test itu GCOM ya. GCOM. Nah, karena kita sedang menyusun skema penerapan bahasa Inggris untuk industri kreatif, nah nanti bisa diikuti kalian nanti mengikuti proses uji kompetensi di LSP, bahkan mungkin tempat lain yang nilainya sama dengan nilai TOEFL. Coba lanjut. Nah, ini adalah bentuk cluster awal-awal
kenapa kita sebut PBLL, di mana awalnya PBAT ya. Jadi Project Based Assessment Test. Jadi ini tadi awalnya ada language skill, technical skill, dan publishing competencies. Ya, ini semuanya sebut itu, tapi berproses sampai 3 kali perubahan sampai simbolnya PBL. Jadi ada reading, writing, listening, speaking, teamworking, oral communication skill, problem solving, customer handling skill, management skill, IT user skill, technical and practical skill, office administration skill, writing communication skill, literacy, numeracy, foreign language, grammatical, note taking, negotiation, and speed reading. Nah ini semua adalah bentuk skill-skill yang tentu saja semua itu adalah mengacu kepada naskah saja, naskah yang dibahas sebagai objek diskusi dari sebuah pembelajaran. Lanjut, ya. Naskah tadi name, accessories, sources, kind, qualification, and how ya. Ini adalah readability, accuracy, legibility, legality, consistency, and production detail itu kalau kalian mengenal di mata kuliah lain itu disebut azas penyuntingan. Azas penyuntingan ada readability, keterbacaan, accuracy, ketepatan, legibility, ya, tingkat legalitas, legality, consistency, dan production detail, jadi rincian produksi ya. Nah, kalau ini kalian pahami, tentu berharap kalian akan menjadi self-publisher ya, self-publisher. Lanjut. Nah, ini terus ini draft rekomendasi ya. Kalau tadi draft awal, ini menjadi draft rekomendasi PBLL. PBLL. Nah, di mana setidaknya ada role play-nya, itu ada perbedaan sih, ada unsur role play. Role play dan proses pembelajaran mulai pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, delivering. Role play sampai akhirnya masuk pada bentuk final dari rumusan metode ini, kita sebut PBLL pada slide berikut ya. Berikut. Lanjut. Nah, ini adalah ya sedikit perbedaan, tapi ada makna yang tersirat di situ, di mana unsur naskah dan asas-asas penyuntingan menjadi sebuah satu kesatuan yang saling berpengaruh dalam proses suksesnya pembelajaran. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kompetensi yang dimiliki ya pada saat language skill, ya, technical skill, dan of course publishing competencies. Oke, good, lanjut ya. Lanjut. Ya. Nah, ini model specific. Apa sih manfaat dari proses pengembangan bahan ajar yang seperti ini? Setidaknya adalah strengthening the existing theory. Ikut memperkuat teori yang ada ya. Yang kedua, knowledge enhancement. Memberikan pengayaan pada pengetahuan. Yang ketiga, educational konsep contribution. Jadi memberikan kontribusi konsep pendidikan. Dan secara praktis benefitnya apa? Benefit pertama untuk educators, lecturer, teacher, and trainer. Jadi manfaatnya untuk pendidik, dosen, guru maupun pelatih. Dan juga students, institutions, publishing and other creative industries, societies, and researchers. Jadi secara praktis hasil riset kami juga bermanfaat bagi mahasiswa, lembaga, penerbit dan industri kreatif lainnya, masyarakat dan para peneliti ya, Lanjut. Nah, ini adalah PBLL within language teaching approach. Jadi tentu saya ingin menggambarkan kepada kalian kenapa sih disebut PBL, apa bedanya dengan pendekatan pembelajaran bahasa lainnya ya. Kalau tidak ada kalau dalam buku Richard pada 16 pendekatan pembelajaran bahasa itu ya, mulai dari communicative approach, competency based approach, content based
institution atau instruction, cooperative learning, lexical approach, multiple intelligence, the natural approach, neurolinguistic approach, world languages, audiolingualism, counseling learning approach, situational approach, the silent way approach, suggespedia approach, dan total psychological response approach. Nah, PBLL adalah nomor 17 dari 16 daftar atau pendekatan pembelajaran bahasa yang ada dalam buku Richard ya. Itulah ini menggambarkan ini. Jadi ini ada ranah produksi, ada ranah wirausaha. Jadi ranah production base mulai dari reading, writing, listening, speaking ya. Bagaimana mengukur kompetensi seperti writing ya, drafting, revising, editing, publishing, marketing, delivering ya. Dan juga bagaimana productive, jenis produk pada saat reading, pada saat writing, apa saja bentuk produknya, listening, apa saja ya, speaking, dan juga gitu. Contoh seperti pada saat reading, ada descriptive reading, ya, ada comparative reading, ada critical reading, dan ada synthesis reading. Itu adalah bentuk produk dari kemampuan seorang membaca. Pada saat menulis, ada documentation writing, reportorial writing, dan explanatory writing. Itu bentuk-bentuk produk dari kemampuan menulis. Pada saat listening ada bentuknya intensive listening, responsive listening, selective listening, dan extensive listening. Itu bentuk-bentuk produk dari listening, mendengar. Nah, bentuk produk di speaking apa? Ada productivity speaking, interactivity speaking, safety speaking, dan authenticity speaking. Nah, ini kita tidak bisa melepaskan diri dari kemampuan teknis tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ada 20 setidaknya kemampuan teknis yang ikut juga terakselerate, terupdate ketika mengikuti proses pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan gitu ya. Mulai teamwork, teamworking, oral communication, problem solving, customer handling, negotiation, management skill, general IT user skill, technical skill, office administration skill, letter writing skill, literacy skill, numeracy skill, IT professional skill, foreign language skill, grammar skill, speed reading skill, note taking skill, skimming, skipping, and scanning skill. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan kepada kalian ya, kenapa saya sebut pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan, yang semua itu begitu menjadi ranah entrepreneurs base, alatnya adalah naskah tadi, name, accessories, ya kan, sources, canon qualification, anatomy and how, dan juga dikerjakan mengikuti azas-azas pentingan, readability, legibility, accuracy, consistency, legality, and production details. Di mana setidaknya ada tiga unsur berbahasa ya, to educate, to inform, dan to entertain kan, entertain. Jadi bahasa itu kan bagaimana mendidik, menginformasikan, dan menghibur. Nah, itu kira ya. Jadi setidaknya learning portfolios dari PBLL tentu saja understanding language usage in publishing various products such as leaflet, brochure, banner, flyer, book, magazine, newspaper, newsletter, proposal, and others. Jadi ada banyak bonus jenis-jenis dari produk dunia publishing. Lanjut. Nah, ini adalah peta bagaimana kita mengkonversi ya tingkat kemampuan berbahasa bila dilihat dari kacamata leveling keterampilan penyunting dan juga keterampilan berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Jadi PBLL within Indonesian Qualification Framework. Jadi bagaimana PBLL dia dilihat dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, kita tahu dalam academic level
ada level SMK, D1, D2, D3, D4, AT1, S1, AT2, dan S3 ya. Itu level pendidikan di Indonesia kan. Dan juga untuk SKKNI level ada level 1, sertifikat 1, sertifikat 2, 3, sertifikat 4, sertifikat 5, sertifikat 6, sertifikat 7, sertifikat 8, sertifikat 9. Itu level-level sertifikat kompetensi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat, kita mencoba belajar di potensi adaptasi dari SKKNI yang 9 level tadi, memungkinkan editor itu memiliki nama-nama jabatan mulai dari korektor muda ya atau korektor media, editorial assistant atau secretary, korektor utama atau asisten editor, copy editor muda, copy editor media, associate editor ya, copy editor utama managing editor, editor muda senior editor, editor media editor director, and editor utama publisher. Jadi itu bentuk-bentuk memungkinkan. Tapi kita di Indonesia belum ada kesepakatan tentang labeling nama dari profesi editor kan. Nah kalau di Inggris kita lihat ada mulai dari editorial assistant ya, ada asisten editor, copy editor, associate editor ya, managing editor, senior editor, dan editor director. Itu di Inggris. Jadi mereka tuh we are proud to be editor. Jadi kalau mereka tuh profesi editor tuh dibanggakan dan dihargai negara. Kan? Jadi kalau Anda pernah ke Inggris bertemu dengan seorang dia profesi penerbit, I'm publisher. Begitu bangganya dia menyebut dirinya publisher sehingga dilayanin waktu saat masuk pesawat dan dihargai oleh di bandara. Nah, kita belum sampai ke situ Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari kacamata UKBI, uji kompetensi berbahasa Indonesia ya, kita lihat level-level kemampuan berbahasa Indonesia itu mulai terbatas ya di nilai 162 sampai 246 ya, dan marginal dengan nilai skor 247 sampai 345, dan semenjana dengan nilai skor 346 sampai 465 ya, dan media dengan nilai 465 sampai 592, unggul 593 sampai 716, sangat unggul 17 sampai 816, sementara istimewa 860 sampai 900. Itulah leveling kemampuan berbahasa Indonesia yang ada di Indonesia, UKBI, uji kompetensi berbahasa Indonesia. Nah, kalau kita masuk kepada leveling kemampuan TOEFL ya, tes TOEFL yang ada di pasar itu ada basic skill tuh 200 sampai 310 di TOEFL-nya. Beginner 310 sampai 343 ya. Pre-elementary 347 sampai 393 ya. Dan elementary 310 sampai 420 ya. Pre atau low intermediate ya 40 sampai 480. Upper and high intermediate 480 sampai 520. Proficiency or advanced 525 sampai 677 adalah nilai-nilai yang bisa kita konversi untuk melihat jika seandainya PBLL ini kita terapkan, ini adalah target-target acuan proses pembelajaran yang diharapkan ketika orang menggunakan pendekatan pembelajaran PBLL. Lanjut. Nah, terus ini PBLL within industrial needed skills qualification. Nah, jadi kalau kalian mencoba melakukan benchmarking kepada industri penerbitan, ya, setidaknya ada 5 bidang yang harus ada di sebuah industri penerbitan yang sudah mapan. Contoh ada bidang editorial, ya, ada bidang productions, ada bidang marketing, ada bidang keuangan, treasury department, and HRD department, human resource development department. Jadi bagian personalia. Ya. Ketika kalau kita konversikan 7 leveling tadi, profesi editor, artinya seorang yang punya kemampuan korektor muda, korektor media, korektor utama, copy editor muda, copy editor media,
editor utama, editor muda, editor media, dan editor utama tadi, itu masuk di ranah atau di bawah koordinasi bagian departemen editorial. Sementara kalau ada departemen production, ada rancang grafis atau designer, juru setting, setters, dan ilustrasi atau ilustrator. Sementara bagian marketing ada promosi atau penjualan, ya, salesman. Ya. Sementara treasurer, bagian keuangan ada ADP, akuntansi, bendara, dan anggaran, ya, budgeting. Dan di HRD departemen ada humas, SDM, teknisi, dan keamanan biasanya. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah PBL within publishing and other creative industries. Jadi kalau kita mencoba mengkonversikan leveling keterampilan skill kompetensi tadi, setidaknya bisa diklaim bahwa ranah pre-writing, drafting, revising, editing, publishing itu ranah production base. Bagaimana kemampuan berbasis produksi, ya. Nah, sementara kalau entrepreneurship itulah marketing and delivering. Lanjut. Nah, jadi kalau kalian nanti search on my website, you can see all these kinds of materials. Bahan ajar silakan diambil, dilihat, dipelajari untuk bahan yang bisa kalian gunakan untuk pengembangan produk yang kalian sepakati pada saat perkuliahan ini. Gitu. Oke, ini mungkin ada tourism, hotel and hospitality, travel agency, aircraft, right, ground handling, cabin technicians, maintenance, cabin structure technicians, cabin crew, ground support equipment, ya, creative industries, publishing, design, printing, multimedia, advertising, packaging, broadcasting, fashion, film, music, photography, architect, craft, mice, research and development, dan culinary. Itu kira bentuk dari sebuah modul yang sudah saya siapkan untuk kalian akses secara bebas di website saya. Lanjut. Lanjut. Oke. Alright. Nah, ini adalah PBLL within ASEAN Community and Free Trade Policy. Jadi kita tahu kebijakan dunia sekarang ada perdagangan bebas, ya, ada state commitment, komitmen negara, ya, dalam konteks pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan. Tentu ini menjadi sebuah antisipasi ibadah adanya kebijakan free trade, di mana free flow of food, free flow of services, free flow of investment, free flow of capital, and free flow of skill labor. Jadi kalau kalian melihat begitu masif tenaga asing di Indonesia, ya, kita tidak bisa apa-apa, ya, karena itu sudah kebijakan dunia, ya. Tinggal kita menyiapkan diri juga untuk bisa infiltrasi masuk ke negara lain untuk menjadi sebagai tenaga profesional. Makanya Anda lulus di publishing menjadi tenaga profesional bidang publishing yang bisa bermain tidak hanya di Indonesia, bahkan you can also be parts of publishing community business in all over the world. Jadi bisa menjadi bagian dari komunitas bisnis penerbitan yang ada di dunia. Nah, terus what about state commitment? Ada priority of integration sector, food, agriculture and forestry, intellectual property right, infrastructure development, and e-commerce. Itulah state commitment. Nah, what about the knowledge base? Nah, karena ini berbasis knowledge, pengetahuan, ya, jadi ekonomi berbasis knowledge base yang perlu diasah ketika kalian belajar di Puntinggi adalah thinking skill, leadership skill, bilingual proficiency, ethic and spirituality, and national dignity. Jadi Anda boleh nanti setelah tamat mau merantau atau keluar negeri kemanapun, tapi ingat kemampuan knowledge base yang perlu diasah terus, di mana kita berbasis industri kreatif, sebuah industri yang melekat inheran dengan apa yang ada di diri kita. Jadi, how to create our value with an economic addition. Jadi, bagaimana value-value yang ada di setiap diri kita menjadi nilai yang memiliki aspek ekonomi. Itulah industri kreatif. Itulah industri kreatif. Bagaimana
keterampilan berpikir, keterampilan memimpin, keterampilan dua bahasa, etik dan spirituality, dan national dignity. Bagaimana rasa bangga terhadap nasional atau bangsa. Lanjut. Nah, what is the implications of my research is of course adanya tuntutan standar kompetensi profesi editor dalam industri penerbitan. Jadi, dan yang kedua, perlu menyusun pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan, acuan SK Akademi Penerbitan, dan menjadikan ilmu penerbitan sebagai materi ajar inklusi pada setiap materi ajar pendidikan vokasi. Itulah implikasi yang saya harapkan dari sebuah riset ini ya. Jadi PBLL as learning approach, PBLL as learning system, and PBLL as learning method. What is the recommendations of this research? Of course, support the learning basis on production and entrepreneurship base. Jadi mendorong pembelajaran berbasis kompetensi produksi dan wirausaha. Dan of course, in the learning process, we have to apply and have to use reading, writing, listening, speaking within pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, delivery. Bagaimana menggunakan kemampuan dasar berbahasa tadi, reading, writing, listening, speaking, dalam proses pembelajaran, mulai tahapan pra-menulis, mendraft, merevisi, menyunting, mempublikasikan, memasarkan, dan delivering. Dan terakhir tentu saja support the totality learning competencies process based on entrepreneurship approach. Jadi mendorong pembelajaran tuntas pendekatan wirausaha penerbitan. Itu kira kesimpulan dari hasil riset yang kami lakukan ini, sehingga berharap bisa memperkaya kalian dalam proses belajar ini. Kenapa saya dorong untuk membuat platform bisa digital dulu, supaya nanti karya kalian bisa disimpan di situ. Makanya saya sudah mendeliver contoh proposal yang dibuat oleh Kenang ya, untuk di kelas A, untuk bisa dielaborasi, dikembangkan menjadi platform digital business milik kelas dulu, nanti turunnya bisa menjadi milik individu atau kelompok. Lanjut. Nah, alright. PBLL as thematic approach, shifting from studying to the learning philosophy. Jadi PBLL sebagai sebuah pendekatan tematik mengubah pola dari belajar menjadi pembelajar. Jadi mengubah filosofi Anda dari tadinya siswa menjadi mahasiswa atau dari belajar menjadi pembelajar. Nah, apa tadi? Kalau tadinya kalian studying waktu SMA, ya, dan difasilitasi oleh guru, teachers, Anda disebut student, begitu Anda sudah jadi mahasiswa, tidak studying lagi, lecturing. Jadi from studying to lecturing. Dimana fungsi lecture is likely to be facilitator, motivator, innovator. Jadi fungsi dosen lebih kepada fasilitator, motivator, dan inovator. Jadi you have to learn by yourself. Jadi jangan menunggu dosen ya. Di situ Anda disebut sebagai learners, pembelajar. Apa tugas utama kalian sebagai pembelajar? Tentu saja pertama, create a personal blog dan have YouTube channel. Itu adalah syarat minimal untuk suksesnya pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan. Makanya kemarin saya tanya dulu apakah sudah punya blog atau belum, sudah punya channel YouTube atau belum. Ternyata belum, karena memang kemarin bukan dengan saya belajar bahasa Inggrisnya. Nah sekarang saya wajibkan semua orang memiliki personal blog atau YouTube channel dulu. Nah, apa tematiknya? Nah, bisa it could be tourism, transportation, and creative industries ya. Jadi it could like for the tourism, hotel and hospitality, tour and travel, and culinary. And transportation could be land transportation, sea transportation, and sky transportation. Jadi transportasi darat, laut, dan udara. What about the creative industries? Setidaknya ada 3 cluster ya, medium,
media, culture, and technology. Jadi dari 17 subsektor itu kita cluster menjadi 3 bentuk industri kreatif, ya, media, culture, and technology. Itu kira, nah tematik-tematik ini sudah saya buat bahan ajarnya yang bisa diakses secara free di situs Sekolah Menulis maupun di situs pribadi saya zalzulifah.com. Lanjut. Nah, ini buku-buku bahan ajar yang bisa kalian lihat di covernya saja, kontennya ada di dalam, ya. Even it is still not published yet, jadi belum diterbitkan karena masih dalam penyempurnaan terus. Nah, kenapa saya jelaskan ini kalian? Saya berharap buku ini kita selesaikan pada semester ini oleh kalian. Jadi kalian tinggal merapikan, setting layoutnya, dan juga editing dikit-dikit. Nanti kita bagi tugas minggu depan, kelompok atau individu, nanti kita sepakati, ya. Semua orang nanti mengolah buku ini menjadi buku karya di mana nama kalian diabadikan sebagai orang yang ikut menyusun di dalam buku itu. Apakah sebagai setter, atau designer, atau ilustrator, atau mungkin editor, kan. Jadi nama kalian tercatat di situ. Nah, saya ingin buku ini terbit begitu nanti kalian selesai perkuliahan 16 pertemuan. At the end of the lecture, of course, before final test, this book have already been registered into ISBN. Jadi saya berharap buku-buku ini sudah memiliki ISBN, ya, karena sudah sering kita sampaikan, kita uji coba, dibahas sama sebelumnya, karena kalian English for Communications tentu sudah lebih advance kemampuan berbahasanya. Nah, kita coba rumuskan, kita sepakati, dan kita selesaikan buku ini menjadi buku yang nanti memiliki ISBN, dan syukur-syukur diterbitkan oleh Media Publishing atau other publisher. Jadi kita tidak terikat hanya di internal kampus untuk diterbitkan. Kalau ada penerbit komersial yang mau menerbitkan, why not? Ya, why not? Ya, who knows? Later it could be an income generating for you even after studying at the university. Jadi bahkan boleh jadi nanti platform yang kalian buat itu menjadi platform benaran dan sumber nafkah dan bisnis benaran yang kalian lalui dan jalankan bersama-sama nanti sekalipun sudah selesai kuliah di Polimedia. Lanjut. All right, this is my presentation about explaining the concept of teaching approach. I call it PBLL as a thematic approach for the English in publishing, communication, business. Jadi lebih kepada bagaimana penerapan bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis. Yang kebetulan kalian anak publishing tentu bisnisnya lebih pada bisnis publishing gitu. Alright, this is my presentation. Any question from you all? Ada pertanyaan? No, sir. Right? Is this clear enough? Is this clear? Right? Yes, sir. Jelas? Okay, right. And you can watch and watch again because we have recorded these presentations and our lecture, and you can see in YouTube someday later, right? And you can watch again to make more understand about the concept of PBLL, learning approach. Nah, nanti kalian bisa nonton ulang, dipelajari. Setidaknya saya berharap tidak terlalu banyak ngomong dalam bahasa Inggris, yang lebih banyak ngomong ada kalian. Mungkin nanti minggu depan masih ada bahan konsep yang ingin saya tayangkan, yakni language trainers. Jadi wirausaha berbasis bahasa yang ingin saya sampaikan ke kalian, ya. Nah, selanjutnya nanti adalah momen kalian untuk berbagi, untuk mempresentasikan kondisinya, dan tentu saja saya ingin draft proposal yang sudah dibuat si Kenang untuk diajukan mendapat hibah kompetisi kewirausahaan dengan judul Polimedia Digital Prize
digital enterprise public untuk kemungkinan mendapat kita yang sudah kalian bangun per kelas tadi lah nanti karya-karya kalian nanti link it and hook it with that this digital platform gitu. Itu yang saya maksudkan. Itu kira kenapa harus memaksa kalian membuat digital platform sehingga itu nanti menjadi karya kalian bersama-sama. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Cukup jelas ya? Masa nggak ada pertanyaan? Jelas. Oke, bagus. Kalau tidak ada silakan karena tidak ada pertanyaan lagi. Saya pikir sudah cukup jelas. Di sini ada 30 orang yang ikut Zoom, yang hadir di Zoom ini. Nanti saya cek di Siakat nanti untuk diklik siapa yang hadir atau tidak. Terima kasih. Kita akhiri kuliah kita hari ini dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Thank you.